bab pertama yaitu barisan dan deret. Ibu mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Oke, kita flashback ke pertemuan kemarin. Kita sudah belajar apa? Ya, barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan? Coba yang tahu. Oke, dikit lagi yang lain. Oke, ibu gabungkan ya, berarti apa? Kumpulan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas temennya barisan nih, ya, yaitu deret. Ya. Oke, kalau tadi kalian sudah menyimpulkan barisan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola tertentu ya. Nah, ini ibu punya contoh. Ini ada barisan bilangan sama seperti yang kemarin. Berapa coba? Selanjutnya. Nah, betul sekali, berapa? 13. Kemudian ya 17. Kenapa bisa 13 sama 17? Pinter. Ini ditambah 3 ya. Nah, ini namanya barisan bilangan, ya. Apa yang dimaksud dengan deret? Deret itu barisan bilangan, ini barisan bilangan ya, tapi dijumlahkan. Jadi deret itu adalah jumlah, ya, dari suku-suku pada barisan bilangan, ya. Nah, contoh misalnya kalau ini dijumlah, nah ini baru namanya deret. Apa bedanya sekarang kalau kenapa tadi bisa kamu isi jawab 13 dan 17? Nah, ya, aturannya perbedaannya adalah ditambah 3, ya. Nah, ya. Apa sih bedanya deret dengan baris? Kalau misalnya Bu Kori tanya berapa U3, artinya apa ini? Suku ke-3. Berapa jawabannya? Nah, 7. Nah, kalau deret tadi ada kata-kata jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Nah, jumlah ya itu lambangnya SN. Nah, sekarang kalau Bu Kori tanya berapa S3, artinya jumlah 3 suku pertama. Jumlah 3 suku pertama berarti U1 tambah U2 ditambah U3. 1 ditambah 4 ditambah 7. Jadi jumlah 3 suku pertama. Berapa jawabannya? Ya, 12. Nah, sampai sini bisa menyimpulkan perbedaan baris dan deret. Baris U, deret S. Jadi kalau ada lambangnya S berarti dia deret. Oke, lanjut ya. Sekali lagi, kira-kira ini berapa? Lanjut ya. Oke, 81. Betul, ini 243. Nah, Bu Kori tanya dulu sebelum kesini, ini barisan aritmatika atau geometri? Ya, betul, geometri. Kenapa geometri? Nah, dikali 3. Nah, ini merupakan barisan geometri. Kalau misalnya Bu Kori tanya berapakah suku kedua? Jawabannya 3, ya. Tapi kalau ditanya berapakah deret? Deret apa tadi lambangnya? S, ya. S2-nya. Berapa S2-nya? Bukan 3 ya, tapi 1 ditambah 3. Jumlah 2 suku pertama. Ini 4. Lanjut ya. Yang ini sekarang berapa kira-kira? Betul, 8 sama 4. Geometri atau aritmatika? Betul, geometri. Kenapa? Dibagi 2. Nah, kalau geometri dikali sama dibagi ya. Sekarang Bu Kori tanya, berapa nilai U4? Berapa? Suku keempat. Nah, 8.
berarti 64 tambah 32 tambah 16 ditambah 8. Silakan kalian jumlahkan sendiri berapa nih. Oke, dari 3 contoh ini cukup bisa dipahami? Ya. Nah, ya, yang jadi masalah adalah kita bisa menjumlahkan secara manual kalau yang ditanya jumlahnya sedikit. Hanya S3, S2 atau S4. Kalau misalnya S20 atau S50, banyak nggak? Banyak. Apakah kamu menjumlahkan semuanya? Nah, nggak usah. Jadi kalau misalnya kamu ditanyanya S dalam bentuk yang banyak, kita bisa menggunakan rumus, ya. Rumusnya apa? Nah, kalau dia aritmatika, tadi aritmatika barisnya yang mana? Yang atas ya, karena dia jumlahannya. Maka rumusnya Sn sama dengan N per 2A plus N-1 kali beda. Ada 2 rumus. Ya, ini bisa N per 2, ini A plus UM. Ya, mau pakai rumus yang mana? Nanti tergantung keadaannya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, oke. Kalau yang untuk geometri ada 2 Sn-nya juga. Ya. Kalau untuk rasio, rasio masih ingat pada barisan? Iya, betul. Ini namanya rasio. Berarti ini rasionya berapa? 3. Ya, kalau dikali ini rasionya 3. Nah, kalau dibagi 2 berarti rasionya bukan 2, tapi berapa kalau dibagi? 1 per 2. Kalau dibagi 3 berarti rasionya 1 per 3 ya. Berhubung ini dibagi 2 jadi 1 per 2 ya. Nah, untuk rasionya yang lebih besar daripada 1 ya, itu pakai rumusnya Sn sama dengan A kali R-1 per N kurang 1. Ya, yang kedua, kalau dia kurang dari 1, ini Sn sama dengan A kali R 1 dikurang N, ini 1 min N. Untuk dibalik saja. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana cara penggunaan ini nanti kita masuk ke soal ya. Oke, nah untuk rumus ya, rumus deret garisan geometri ya. Nah, untuk R lebih besar daripada 1, contohnya ini R-nya 3, berarti lebih besar daripada 1 ya. Nah, maka pakai rumusnya Sn sama dengan A. A itu seperti yang kemarin, A itu apa? Iya, suku pertama, betul. Nah, ini R, maka N dikurang 1 ya, baru ini R kurang 1. Nah, untuk R lebih kecil daripada 1, contoh ini setengah itu lebih kecil daripada 1 ya, maka rumusnya A dikali 1 dikurang R, maka R ini 1 min R, tinggal dibalik saja. Oke. Nah, kita sekarang kalau kamu masih bingung ini gimana sih Bu cara penggunaannya, kita mulai menggunakannya pasti pakai ini ya Nak ya, biar kamu nggak bingung. Oke ya. Tadi kita cari dengan cara manual S3 itu 12. Coba kita pakai rumus ya. Nah, S3 nih. Mau pakai ini sama aja. Boleh. Ibu pakai rumus yang pertama dulu ya. Sn sama dengan N per 2. Ya. Ini 2A ditambah N-1 kali beda. Ya, ini. Nah, rumusnya ini kan aritmatika ya, maka Sn-nya menggunakan Sn atau deret yang aritmatika. Mau yang atas mau yang bawah boleh ya. Oke, karena kita tadi mau cari S berapa? Kita cek ya, sama nggak dengan manual dengan pakai rumus S3. Oke ya. N-nya berarti sama nggak sama ini? Jadi 3 per 2, kemudian 2 kali A. A-nya suku pertama berapa nih? 1 plus N. N tadi berapa di sini? 3. 3 dikurang 1 kali B. Bedanya yang mana? Nah, yang ini bedanya ya. Berarti 3. Ingat nak, yang di dalam kurung dia harus didahulukan. 3 per 2 koma ya? Ya sudah, kalau koma tidak perlu, tulis aja dulu 3 per 2. Nah, kali didahulukan berapa? 2. Ditambah ini berapa? 3 dikurang 1 berapa? 2.
2. 2 kali 3, 6. Oke, 6 ya. Jadi 3 per 2 berapa ini? 8. Boleh deh kita coret sedikit. 3 kali 4, 12. Sama nggak? Sama ya. Tapi harus yang kamu ingat, yang perlu kamu ingat, yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan rumus ini digunakan ketika yang ditanya dalam jumlah yang besar. Kalau jumlahnya kecil, manual saja. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Penggunaan yang kedua ya. Yang kedua tadi bilangannya 1. Contoh yang kedua ya, itu 3, kemudian 9, 27, 81 dan seterusnya. Ini tadi barisan aritmatika atau geometri? Geometri ya, ini dikali 3. Karena dia dikali 3. Nah, oke. Kita cek ya, tadi yang geometri hasilnya 4 kalau S2. Oke, kita pakai rumus S2. Nah, kamu lihat rasio, ini rasionya ya, ini R-nya. Rasionya lebih dari 1 kan, maka kita pakai yang atas atau yang bawah? Iya, betul, yang atas karena dia lebih besar daripada 1. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R dikurang 1. A-nya berapa? Pinter, 1. R tadi rasionya 3. N tadi S-nya S pangkat 2 ya. S2 kan kalau kita jumlahin manual 4 ya. 3 pangkat 2 dikurangi 1. Ini R-nya 3 dikurangi 1. Oke, nah kalau ada bilangan dalam kurung harus didahulukan. Berarti 1, 3 pangkat 2 berapa? 9. Pinter, 9 dikurangi 1 per. Nah ini berapa? 2. 1, nah ini 8 dibagi 2. Artinya 8 dibagi 2 berapa? 4. Sama enggak nih? Sama ya. Sekali lagi contohnya. Ini digunakan ketika bilangannya dalam jumlah yang besar. Bisa dipahami nah? Oke. Kalau sudah bisa dipahami ya, berarti tadi kurang lebih kita sudah selesai. Jadi kalau ada kata-kata kuncinya adalah kata-kata jumlah, maka kamu harus pakai rumusnya S ya. Tapi kalau hanya suku keempat berarti kamu hanya U4. Tapi kalau jumlah 3 suku pertama, kalau ada kata-kata jumlah berarti pakainya S ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke pola bilangan tertentu. Oke, nah bab selanjutnya ya. Sebab selanjutnya kita akan bahas macam-macam pola bilangan. Nah, biasanya nah soal-soal pola bilangan itu dia berupa gambar, ya. Gambar-gambar di sini membentuk pola. Nah, kita mesti peka nih, ya. Contoh, misalnya ada gambar seperti nomor 1 nih. Ada tumpukan kelereng seperti ini. Yang ditanya berapa banyak kelereng pada tumpukan ke-20. Nah, sebenarnya kalau kita bikin sampai 20 tumpukannya, nah akan membutuhkan waktu yang lama kan. Makanya kita menggunakan pola baris dan deret. Nah, contoh, ini namanya suku pertama ya, karena baris pertama nih suku pertama. Ada berapa kelereng? 1. Nah, maka ini kita rubah ke dalam bentuk angka 1. Ini kemudian berapa? 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita dapat angkanya, kemudian kita pasti dapat polanya. Kira-kira berapa seterusnya? Setelah 1 ke 3 ini nambahnya 2, ini nambahnya 3, terus ini kemudian nambahnya 4. Ya, berarti selanjutnya akan nambah berapa? 5. Berarti selanjutnya pada pola kelima kelerengnya ada 15. Gitu ya. Selanjutnya, nah pola selanjutnya 21. Nah nanti di
berapakah banyak kelereng pada misalnya pola ke-6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah kelerengnya ada 21. Ya. Jadi dari gambar ubah dulu ke dalam angka. Ya, masih bingung? Oke, kita lanjut contoh kedua ya. Ini berapa kelerengnya? 1. Kemudian ini 4. Betul, ini 9. Ini 16. Nah, kira-kira aturannya seperti apa kalau ini 1, 4, 6, 9? Pinter, bilangan kuadrat ya nak? Betul, bilangan kuadrat setelah 16 pasti berapa? 25. Dan seterusnya. Kalau ditanya berapa pola bilangan ke-10 atau berapa banyak, misalnya berapa banyak lingkaran pada pola ke-10. Nah, kalau ini pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, berarti pola ke-10 10 kali 10. Iya, berarti jawabannya 100. Butuhkah kamu buat 100 lingkaran? Tidak usah, ya. Maka kita buat dia ke dalam pola. Nah, yang seperti ini namanya dia pola apa? Persegi. Ya, pola persegi karena bentuknya persegi ini. Lanjut ya. Ini sekarang berapa nih? Nah, ini juga nih, ini namanya pola persegi panjang, unik. Ini 1 kali 2. Nah, karena apa? Panjangnya 1, tingginya 2. Ini ya berapa? Nah, 2 kali 3. Yang ini 3 kali 4. Yang ini 4 kali 5. Ya. Nah, yang ditanya misalnya berapa banyak lingkaran pada pola ke-15. Berarti 15 kali 16 gitu. Ya, tadi ini namanya biasanya disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Ya. Oke. Pola bilangan yang lain masih ada ya? Ada juga. Ibu akan sebutkan contoh-contohnya saja ya. Sisanya coba kalian baca di buku. Itu banyak model-model pola bilangan ya. Nah, yang ini yang unik. Coba Ibu pengen tahu dulu, kamu tebak kira-kira berapa dua suku berikutnya? Ya, betul, berapa? Iya, 13, kemudian 21 liter. Kenapa? Nah, ditambah. Jadi bilangan yang setelahnya ini adalah jumlah dua bilangan dari sebelumnya. Tuh, ini ditambah di sini 8. Ini tambah sini berarti 21. Nah, yang seperti ini, nah coba kalau ini berarti berapa? Selanjutnya 13 ditambah 21, 34. Nah, yang di sini ini disebut namanya pola bilangan Fibonacci. Ya, pola bilangan yang unik ini. Lanjut, nanti juga ada soal ya, yang misalnya gini. Ini misalnya Ahmad membuat persegi dengan lidi kotak-kotak seperti ini misalnya. Yang ditanya berapa banyak lidi pada misalnya pola ke-6 seperti itu. Nah, kita cek dulu nih, lidi pola ke-1 ada berapa lidi? 4, pinter. Pola kedua tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung berapa perbedaannya. Tuh, betul sekali, perbedaannya 3. Maka kalau ditanya pola ke-6, oh tambahin 3 lagi, berapa? 13. Kemudian tambahin 3 lagi, 16. Lanjut 19. Udah 6 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti banyak lidi pada pola ke-6, yaitu ada 19 buah. Ya, jadi kalau ada soal berupa
bentuk gambar seperti ini kita rubah dulu dalam angka, baru kita temukan polanya, ya. Baik nak, hari ini itu saja yang bisa ibu sampaikan, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama deret, tentang deret dibagi dua, ada deret aritmatika dan geometri. Kemudian deret lambangnya apa? Iya betul, SN, ya. Kemudian ada macam-macam pola bilangan. Nah setelah ini ya silakan kalian catat di buku catatan yang penting dan yang perlu, ya. Kemudian tunggu latihan soal dari ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.